labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia sebagai makhluk individual yang dalam Al-Quran terwakili dengan kalimat makhluk insaniyah. Tapi kita pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus punya sisi sebagai makhluk sosial yang Al-Quran menyebutnya dengan kalimat makhluk nasiyah. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk individual sekaligus makhluk sosial. Karena itu harapan di dalam Islam, manusia tidak sekedar bertujuan menjadi manusia yang takwa secara individual, tapi juga takwa secara sosial. Bukan hanya menjadi kesalehan individual, tapi semua ibadah apapun ditujukan untuk tujuan kesalehan sosial. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan iktibar. Ada makhluk yang diciptakan sifat dan karakternya individual. Hidupnya menyendiri. Ia tidak mau berdampingan dengan sejenisnya. Karakternya egoistik, individualistik. Buat rumah pun sendiri, ditempati sendiri, cari mangsa pun sendiri. Jika ada yang mendekatinya, pasti dimangsanya dan dimakannya. Padahal di sisi lain, makhluk ini punya keunggulan dalam satu sisi. Yang dalam Al-Quran Allah memberikan contoh, yaitu yang disebut dengan laba-laba, Al-Ankabut, menjadi salah satu nama dalam Al-Quran surat laba-laba, surat yang ke-27. Al-Ankabut artinya satu laba-laba. Kenapa Allah memberikan nama dengan tunggal, mufrad, tidak jamak? Karena kalau jamak, Al-Anakib, laba-labanya banyak. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan iktibar kepada manusia. Ada makhluk yang diciptakannya, makhluk yang punya karakter dan sifat individual. Dan fakta membuktikan seperti itulah laba-laba. Karena itu, inti dari surat ini terdapat dalam ayat yang ke-41. Yang dalam mukadimah tadi dibaca, masalul ladzina takhudhu min dunillah awliya kamasalil ankabut ittakhadat baitan wa inna awhanal buyut labaitul ankabut. Perumpamaan manusia yang menggantungkan diri selain kepada Allah, mungkin kepada benda-benda langit, benda laut, benda padat, mungkin kepada harta, kepada kedudukan, kepada jabatan, mungkin kepada popularitas, mungkin kepada apapun yang dimiliki oleh manusia yang ada di sekitarnya. Lebih-lebih menghambakan diri kepadanya, kepada selain Allah. Maka kata Allah, mereka bagaikan laba-laba yang membuat rumah. Dan rumah yang terlemah, terapuh di muka bumi ini tidak ada lain kecuali rumahnya laba-laba. Labaitul ankabut. Padahal di sisi lain, para ilmuwan barat menemukan bukti bahwa tidak ada benang sutra yang terkuat di muka bumi ini
bahkan 5 kali lebih kuat daripada kekuatan kawat tembaga dalam ukuran yang sama. Tapi kenapa dibilang rapuh? Sehingga ini dimanfaatkan oleh orang-orang primitif dimanapun di hutan belantara di dunia ini. Mereka mengumpulkan ribuan sarang laba-laba, kemudian dipintal, dijadikan tambang dan jaring untuk menangkap ikan-ikan besar di laut, di sungai-sungai besar, termasuk di sungai Nil atau di sungai Amazon, dan bahkan binatang buas, karena jaring yang tersusun dari benang sutra laba-laba sangat kuat. Tapi laba-laba hidupnya rapuh karena individual. Buat rumah sendiri, ditempati sendiri, dan fungsinya hanya untuk menangkap mangsa, tidak lebih daripada itu. Hujan tetap kehujanan, udara dingin tetap mencekam, demikian pula terik matahari pun tidak bisa dihalangi, kecuali itu. Ini artinya sebuah itibar. Kalau ada manusia menggantungkan diri kepada harta, kepada kedudukan, kepada pangkat, jabatan, kepada apapun, pasti hidupnya seperti laba-laba. Yang dalam istilah kita orang Jawa Barat disebut kalang kabut, resah, gelisah. Padahal yang sebenarnya kalang kabut seperti laba-laba. Rumah besar bukan jaminan, harta melimpah bukan jaminan. Adanya sebuah ketenangan dalam kehidupan kalau sekiranya ketergantungannya salah dalam hidup ini. Pertama. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial dengan sisi nasia, Allah juga memberikan itibar ada makhluk yang diciptakan kolektif, hampir tidak punya urusan pribadi kecuali diketahui oleh sesamanya. Dan Allah memberikan 2 contoh dalam Al-Quran. Satu namanya surat semut. Surat semut, surat yang ke-27. Surat Al-Ankabut, surat yang ke-29. Surat semut, Allah menyebutnya surat An-Naml. Terjemahannya semut-semut. Karena kalau satu semut pasti namlah. Tapi kenapa Allah menyebutnya An-Naml? Semut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca di ensiklopedi tentang semut, kurang lebih 15.000 spesies semut. Hidupnya kolektif. Makanya dalam surat semut dikatakan, dikala Nabi Sulaiman karena apa mengumpulkan jin-jin, mengumpulkan manusia dan burung-burung, hatta idza atau ala wadin namli, tatkala sampai di lembah semut, qalat namlatun, salah seekor semut ngomong, berpidato, ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yasurun. Seorang atau seekor semut berpidato, wahai semut-semut, segera masuk ke rumah-rumah, kepada lubang-lubangmu, kepada kandang-kandangmu, ke tempat tinggalmu. Jangan sampai barisan Sulaiman dan tentaranya menginjak-injak kamu, membinasakan kamu. Fatabassama dhahikan min qawliha, sampai-sampai Nabi Sulaiman tersenyum, bahkan tertawa mendengar perkataan semut. Ini artinya apa? Bahwa semut begitu solidaritasnya begitu tinggi. Dunia semut ada strukturnya. Ada kelompok yang namanya ratu, ada kelompok yang namanya prajurit, ada kelompok yang namanya pekerja. Di saat kelaparan,
Prajurit itu menyebar, pekerja itu menyebar mencari-cari makanan. Sekiranya makanan itu kecil, bisa dibawanya sendiri ke kandang-kandangnya, tidak dimakan langsung. Kalau ternyata yang didapatnya adalah begitu banyak, saling memberikan informasi, fokus terhadap satu tempat untuk mengangkut makanan-makanan tersebut. Ini hebatnya semut. Kita disuruh belajar dari semut. Kecil, tapi bisa membuat rumah di padang-padang pasir di Afrika yang tingginya bisa 3-5 meter, bahkan lebih. Karena bekerja sama. Yang kedua, Allah memberikan contoh dengan yang namanya lebah. Karena itu ada surat lebah, surat yang ke-16. Allah menyebutnya An-Nahl. An-Nahl itu artinya lebah-lebah. Karena kalau satu buah lebah Nahla. Hebatnya kemujizat Al-Quran. Wa auha rabbuka ila nahli. Allah telah memberikan ilham kepada setiap lebah. Bukan ila namlah, tapi ila nahli. Bukan nahlah, tapi ila nahli. Artinya Allah memberikan ilham kepada setiap lebah dimanapun di seluruh dunia, yang spesiesnya lebih daripada 20.000 jenis lebah. Allah memberikan ilham kepada setiap lebah. Anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Agar lebah itu membuat rumah-rumah di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan di kandang-kandang, tempat-tempat yang diternak oleh manusia dimanapun berada. Summa kuli min kulli samarat fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwan fihi shifa'un linnas. Subhanallah. Allah memberikan wahyu atau ilham kepada setiap yang namanya lebah untuk membuat rumah. Yang saya sebutkan tadi, kemudian makanlah segala jenis buah-buahan. Semakin tinggi kualitas buah-buahan, semakin tinggi kualitas bunga yang dimakan, maka jenis madu bermacam-macam. Ada yang warnanya hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang merah, berbagai macam. Semakin tinggi kualitas yang dimakan, semakin tinggi itu pula yang namanya madu. Sampai-sampai ada madu 1 kilo harganya 5.000 rial, 12,5 juta. Sungguh sangat luar biasa. Kalau kurs sekarang sudah berapa? Sudah 20 juta. Masya Allah. Itulah sebabnya Nabi menyatakan inna masalal mu'min kamasalin nahlah akalat thayyiban wa wada'at thayyiban. Sejatinya orang beriman itu harus seperti lebah yang makannya selektif, yang dikeluarkan bermanfaat. Ini sebuah itibar. Lebah bisa membuat sarang yang demikian hebat dan bisa produktif. Ini menggambarkan karena manusia punya dua sisi. Allah memberikan peluang kepada setiap individu sebagai makhluk individual untuk berprestasi setinggi mungkin. Tapi hidupnya jangan seperti laba-laba yang egois, yang individualis. Tidak ada yang bisa diperbuat setinggi ilmu apapun yang dimiliki oleh manusia. Kalau individual hidupnya, maka tidak akan produktif. Tetapi manusia ada sisi sosial. Seperti lebah itulah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin.
Raihlah olehmu dengan apapun yang diberikan Allah kepadamu. Insaniah, individual. Ada yang diberikan pangkat tinggi, diberikan harta melimpah, ada yang jadi konglomerat, ada jadi pengusaha, ada yang jadi dokter, ada yang jadi dosen, ada yang jadi tentara, ada yang jadi presiden, ada jadi gubernur. Semua dikasih berbeda, ada jadi petani, ada yang jadi supir. Tapi kata Allah, semua itu secara individu harusnya digiring untuk mencapai darul akhirah, ay al jannah. Bagaimana caranya? Al-Quran mengatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah dengan sesama sebagaimana Allah telah berbuat yang terbaik kepada kalian. Inilah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah memberikan contoh satu keluarga antara bapak, anak dan istri. Dikala diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, ternyata Nabi Allah Ibrahim rela mahabbah kepada Allah, taslim kepada Allah. Demikian pula godaan iblis datang kepada istrinya. Siti Hajar pun tidak goyah, laksanakan. Demikian pula kepada Ismail alaihissalam. Kenapa demikian? Karena Allah mengisyaratkan, inna a'toynaka al-kawasar. Sungguh Allah sudah ngasih kalian. Kalau dulu hitopnya kepada Nabi Muhammad, kalau sekarang kepada kita, termasuk kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kami sudah ngasih kamu begitu banyak. Al-Kasir, kata Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, Al-Kasir, sebanyak apa? Wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Sebanyak kalau kita hitung nikmat itu tidak akan mampu kita menghitungnya. Karena itu pasolli, salatlah, bersyukurlah kepada Allah, kepada Tuhan. Wanhar, berkurban. Berkurban disimbolkan dengan memotong yang namanya hewan. Tapi berkurban tidak hanya itu. Yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya namanya isar. Yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya namanya isar. Isar itu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, lebih mementingkan orang lain ketimbang dirinya sendiri walaupun dirinya butuh. Inilah namanya sebuah kesadaran, kesolehan yang tertinggi adalah ihsan. Kalau kita cuma memberikan zakat 2,5% dari harta yang kita miliki, itu namanya adil, standar. Kalau kita mengeluarkan infak sedekah di luar zakat, itu namanya ihsan. Kalau ada seorang pemulung, sebagaimana terjadi di berbagai tempat, dia memungut yang namanya botol-botol bekas aqua, dikumpulkan, kemudian setelah terkumpul duitnya dibelikan sapi atau kambing untuk berkurban. Ini namanya isar, tidak berorientasi kepada pribadi. Ini yang disebut dengan kesolehan sosial. Kesolehan pribadi memang berpahala tinggi, tapi kesolehan sosial jauh lebih tinggi. Karena itu banyak kisah diriwayatkan, betapa banyak yang orang ibadahnya tekun secara individual, secara mahdhah, tetapi sosialnya hancur. Karena itu mereka jadilah muflis, orang-orang yang merugi dan mereka masuk neraka. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Siapa yang berbuat kebajikan, kebajikan itu yang akan kembali kepada dirinya. Siapa yang berbuat kejahatan, kejahatan itu pula yang akan berakibat kepada dirinya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu nasamul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.